Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nuhdiha khususan li mu'alif hazal kitab li Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lulu'ah wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan al-mawjudah bi'azim annallaha yataghashahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi'ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad. Salatan wa salaman nafuzu bihima yaumal ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 20. Halaman 20 pas babu sholatil maridi di paling bawah. Babu sholatil maridi lil ajizi sholatul fardi qaidan wal muradu minal ajzi ayyasukka alaihil qiyamu masyaqqatan zahiratan ila akhirih. Masih melanjutkan pelajaran fikih di mana 2 minggu yang lalu menceritakan tentang waktu-waktu yang dimakruh tahrimkan sholat. Makruh tahrim berarti kalau dikerjain kagak sah juga jadi dosa kalau sengaja dikerjain tuh. Kalau secara globalnya di 3 waktu, habis sholat subuh sampai terbit matahari seukuran setumbak. Jadi setelah tuluk 15 menit, setelah tuluk kurang lebih 15-16 menit dah. Yang kedua ketika waktu istiwa di pertengahan waktu siang. Dan yang terakhir habis sholat asar sampai maghrib. Nah, itu nggak boleh sholat dah tuh. Kecuali ada pengecualian, kecuali sebabnya mukorin, sholat yang sebabnya berbarengan dengan sholatnya, seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Pas kebetulan gerhana bulan masih ada habis subuh, boleh ngerjain sholat tuh di situ, walaupun kita udah sholat subuh. Begitu juga gerhana matahari masih ada di waktu asar, kita udah ngerjain sholat asar, boleh, karena ini adalah sebabnya mukorin. Dan yang kedua sebab mutakodim, sebabnya dulu baru sholat, seperti sholat qada boleh dikerjakan tuh.
kemudian sholat tahiyat masjid boleh, kemudian juga sholat sunnah wudhu tuh boleh, yang sebabnya duluan, wudhu dulu baru sholat, masuk masjid dulu baru sholat, mati dulu sama dimandiin tuh mayit baru disolatin, kan sebabnya nukal kodim. Walaupun lebih utama jangan direncanakan, jangan di schedule tuh, udah dijelaskan 2 minggu yang lalu. Sekarang masuk babu sholatil maridi, adapun ini bab menerangkan tentang sholat bagi orang yang dalam kondisi gering, dalam kondisi sakit. Lil ajizi, bagi orang yang tidak mampu. Lil ajizi, bagi orang yang nanti mampu apa sholatul fardi, akan sholatul fardi. Lil ajizi itu bagi orang yang tidak mampu. Sholatul fardi, adapun boleh melaksanakan sholat fardu qaidan, halnya duduk. Jadi bagi orang yang nggak mampu sholat fardu sambil berdiri, maka boleh sambil duduk. Beda kalau sholat sunnah ya, udah dijelaskan terbelumnya tuh. Kalau sholat sunnah bebas, walaupun kita mampu diri boleh sholat sunnah ambil duduk. Walaupun kita mampu sambil duduk boleh sholat sunnah sambil tiduran miring, yang udah dicontohkan sebelumnya tuh. Cuman pahalanya setengah dibandingkan dalam kondisi berdiri tuh. Ini kalau sholat fardu yang berdiri merupakan rukun sholat. Orang yang sholat fardu kemudian nggak mampu diri boleh sambil duduk. Wal muradu minal ajzi, adapun yang dimaksud ketidakmampuan seseorang sholat sambil berdiri, ayyasukko alaihil qiyam, dimana merasa sulit, merasa berat berdiri, sulit bagi dirinya untuk berdiri, masakkotan zohiratan, dengan kesulitan yang real, yang nyata, emang nggak bener-bener bisa diri, berat berdiri itu. Satu, emang udah kagak bisa berdiri disebabkan karena lumpuh atau kagak kuat buat diri. Satu, au yakhofu minhu marodon, atau ia khawatir dari berdiri ini akan menimbulkan penyakit. Dia sholat dalam kondisi sehat wal buger, dalam kondisi sehat, cuman pernah ngecek kesehatan kepada seorang dokter yang ahli. Kata dokternya bilang, bapak kalau bisa jangan diri dulu ya, banyakin duduk. Banyakin duduk kata dokternya. Khawatir nih kalau bapak kalau berdiri akan timbul penyakit. Kalau tahu dokternya itu adalah dokter yang bisa dipercaya, sikoh dan ahli dalam bidangnya tuh, maka boleh dia sholat sambil duduk, mengambil keterangan dari dokter yang terpercaya tersebut tuh. Satu. Yang kedua tuh, au ziyadatuhu, atau bertambahnya penyakit. Kondisi dalam kondisi sakit masih mampu untuk berdiri, cuman kalau dia berdiri penyakitnya akan bisa bertambah parah. Nah, maka pada saat itu juga diperkenankan sholat sambil duduk. Au dauranur ro'si pisapinatin, atau palanya puyeng. Puyengnya itu bukan nggak punya duit, cuman sholat pisapinah dalam kondisi di perahu, kan ombak tuh, gelombang tuh. Kalau dia diri sholatnya nggak bener, yang ada puyeng dengan bantingan dari ombak lautan, maka sholat sambil duduk. Boleh sholat sambil duduk tuh. Lalu duduknya gimana? Wayak udu kaifa sya'ah, dan boleh duduk bagaimanapun yang dia pengen, terserah, bebas. Karena duduk di dalam sholat udah diceritakan sebelumnya, nggak ada duduk yang wajib dalam wuduk tertentu, hanya dianjurkan aja. Duduknya terserah, mau belonjor ke, mau sile ke, mau gaya warkop ke, bebas. Duduknya terserah, yang enak buat kita ketika sholat tuh, ketika sakit. Mau pakai kursi ke, boleh. Cuman wayundabu al ibtirosu, disunahkan duduk ibtiros. Kalau masih bisa, fisik memungkinkan untuk duduk ibtiros, sunnahnya duduk ibtiros. Duduk seperti tahiyat awal, atau duduk seperti duduk antara dua sujud, karena lebih memudahkan untuk bergerak kepada rukun-rukun sholat yang lain tuh. Itu kalau bisa, sunnahnya itu. Wa yukrohu al ik'a'u, dimakruhkan duduk anjing. Duduk anjing. Gimana duduk anjing i'a nih, begini. Nih maaf, saya contohin tuh. Ini diangkat begini, tangan di bawah. Tangan begini tuh.
itu makruh. Tapi kalau memang orang yang sakit itu merasa lebih rileks, lebih enak kalau duduknya seperti itu, ya kagak makruh. Kalau masih kagak bisa duduk yang lain sulit, tapi kalau duduk anjing seperti itu dia merasa nyaman, maka nggak makruh. Tapi kalau masih ada pilihan duduk yang lain, makruh duduk seperti tadi itu. Wa maddu rijlihi, dan memanjangkan kakinya. Kalau orang Betawi nyebut belonjor, belonjoran ke depan kakinya tuh begini tuh, itu makruh. Kalau memang dirinya itu masih ada pilihan nyaman dengan duduk yang lain. Tapi kalau duduk yang lain dirinya nggak nyaman, ada pen di kakinya, kalau duduk belonjor merasa nyaman, maka duduk belonjor nggak makruh buat dirinya. Nah, intinya yang nyaman buat dia yang mana dah tuh. Kalau bisa jangan duduk anjing sama duduk belonjor tuh. Wa akullu ruku'ihi, adapun minimal dianggap cukup ruku ketika sholat sambil duduk, itu muhazatu jabhatihi, bersejajar jidatnya orang yang sholat sambil duduk, kudama rukbataihi, akan bagian depan kedua lututnya, lututnya itu minimal cukup dianggap ruku, jidat sejajar dengan kedua lutut. Wa akmaluhu, adapun yang paling utama ruku ketika sholat sambil duduk, muhazatuha maudi'a sujudihi, bersejajar jidatnya itu akan tempat sujudnya. Nih minimal banget nih, sholat sambil ruku ketika duduk minimal banget begini tuh. Yang kalau seandainya jidatnya itu ke bawah sejajar sama dengkul, ini cukup udah. Kalau begini belum cukup nih, karena nggak sejajar, jauh gini dikit. Yang kalau seandainya ditarik garis atau benang akan sejajar sama dengkul, ini udah cukup tuh. Cuman sunnahnya tempat sujud di sini, maka agak kesilan dikit, agak kedepanan, sejajar bukan sama dengkul tapi dengan tempat sujud. Nah, itu ruku yang maksimal, yang paling utama. Minimal sejajar sama dengkul, utamanya sejajar sama tempat sujud, tapi jangan dientukin. Kalau dientukin itu namanya sujud, bukan ruku tuh. Selanjutnya, wa akmaluhu fa in ajaza an ruku'ihi, maka apabila ia tidak mampu atau lemah dari ruku, wa sujudin, dan sujud, fa'ala, maka hendaklah ia mengerjakan nihayatal mumkini, dengan kemungkinan yang terbaik, kemungkinan yang terakhir, min tagribil jabhati minal ardi, dari mendekatkan jidat dari itu bumi atau tempat sujud tuh. Jadi kalau seandainya ini sakitnya itu mampu duduk, cuman diperkirakan ketika sujud kagak mampu ngentukin itu jidat ke tempat sujud, pokoknya nihayatal mungkin, kemungkinan terakhir tuh, kemungkinan terakhir aja udah mampunya segini, ya udah segini, berarti sujudnya itu di rukuk mampu, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kemudian pas sujud nggak mampu, cuma segini doangan tuh, kemungkinan terakhir udah segitu cukup buat dirinya tuh, jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti akan menimbulkan bahaya buat dirinya, madorot tuh. Kalau jadi wajibnya itu sujud secara sempurna ketika duduk, ketika sholat sambil duduk, kalau mampu. Kalau nggak mampu, ya semampunya. Selanjutnya, fa in ajiza au ma'a bihima, apabila dia tidak mampu untuk ruku dan sujud ketika sholat sambil duduk, maka cukup isyarat ruku dan sujudnya. Duduk mampu nih sholat, cuman ngebungkukin kepala dan badan kagak mampu, ngebungkukin badan nggak mampu, ya isyaratnya pakai kepala. Jadi sholatnya sambil duduk, Allahu Akbar, badannya nggak bisa turun ke bawah, ya udah anggukin kepala aja, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sujudnya lebih rendah anggukannya dibandingkan ruku. Kalau emang udah kagak mampu ditekuk tuh badannya ke bawah tuh. Fa in walau ajaza anil qu'udi pakot lidu malin wa nahwihi,
kalau seandainya orang tidak mampu duduk tapi mampu berdiri, disebabkan lidumalin karena di kedua pantatnya ada bisul, ada bisul, nggak bisa duduk tuh, bisul kiri kanan, wanahwihi atau seumpama bisul, atabil kuudi ko iman, maka hendaklah menggantikan duduknya itu dengan berdiri. Kan dibalik tuh, yang udah orang kagak mampu diri, gantinya duduk. Sekarang kita balik, gimana kalau orang nggak mampu duduk tapi dia mampu diri? Maka posisi duduknya digantiin diri. Misalnya nih, sholat ruku biasa, itidal biasa, sujud duduk nggak bisa, kemudian sujud Allah biasa bisa, pas duduk antara dua sujud diri dulu, sujud lagi langsung, sujud lagi langsung, pas tahiyat diri lagi, at-tahiyatul mubarakatus sampai salam sambil berdiri, penggantinya itu diri. Tuh, gantinya sebagaimana nggak mampu diri, gantinya duduk gantian. Cuma jarang kali ya, kebanyakan orang nggak mampu diri diduduk. Kalau seandainya ada orang nggak mampu duduk, maka gantinya adalah berdiri. Selanjutnya, walau amkanahul qiyam, dan apabila seseorang memungkinkan bagi dirinya untuk berdiri, wabihi, dan pada diri orang yang sholat yang bisa berdiri ini Ramadan punya penyakit mata, au ghairuhu, atau selain penyakit mata, faqala lahu tabibun mu'tamadun, dan berkata kepada dirinya seorang dokter yang bisa diambil pegangan terhadap pendapat dokter tersebut, ahli dan bisa dipercaya, in sholaita mustalqiyan, apabila engkau sholat sambil tidur terlentang, maka amkana lebih memungkinkan apa mudawatuka, pengobatan dirimu, jaza maka boleh al istilqa'u, sholat sambil tidur terlentang. Tuh. Orang punya sakit mata, dia mampu diri, cuman kata dokter, kalau bisa untuk sementara waktu jangan diri dulu walaupun ketika sholat, supaya cepat sembuhnya matanya. Nanti sholat gimana dok? Kalau bisa udah baring aja, udah berbaring, sholat juga berbaring, untuk sementara berbaring aja udah, termasuk sholat. Padahal diri dia mampu, cuman untuk memudahkan penyembuhan penyakit matanya, menurut keterangan dokter yang bisa terpercaya ini, kemudian dia percaya, maka boleh dia sholat sambil duduk terlentang, tidur terlentang, boleh hukumnya tuh, asal ada keterangan aja dari dokter yang bisa dipercaya tuh. Berarti terlentang, kepalanya ngadep ke arah kiblat, sama telapak kakinya di sini tuh, diganjel sama kepala tuh, kalau memang memungkinkan pengobatan. Biasa kan begitu, kalau punya penyakit mata, termasuk yang operasi katarak segala macem, itu memang anjurannya udah baring aja dulu, sebab kalau bergerak begini-begini sakit. Yang udah saya pernah ngerasain tuh dulu, kerasa ketarik seperti uratnya itu. Maka untuk memudahkan kesembuhannya itu mau nggak mau tiduran, istirahat, maka boleh pada saat itu dia sholat sambil terlentang tuh. Walau ajiza an qiyamin wa qu'udin, kalau seseorang kagak mampu berdiri, wa qu'udin, ternyata duduk juga kagak mampu, ittoja'a ala janbihil aimani, maka boleh sholat dengan berbaring miring dengan lambung yang kanannya, sunnah dengan lambung kanan, mustakbilan biwajihihi, dengan menghadap kiblat wajahnya, wa muqaddami badanihi, dan bagian badan yang depan, dan bagian kanan yang depan. Kalau emang dia nggak mampu diri dan duduk, sholat miring begini tuh. Nah, bagian badan, wajah sama bagian badan yang depan ini ngadep ke arah sono, ngadep kiblat, berarti begitu tuh, kayak kita nguburin mayit, nguburin jenazah tuh. Ntar rukunya, sujudnya gimana? Wayarka'u wayasjudu in amkana, ruku dan sujudnya dikerjakan sebisa mungkin, kalau emang bisa sambil duduk, sambil duduk. Jadi sholat tuh Allahu Akbar, baca Fatihah, tidur miring tuh, Fatihah, baca surah, entar rukunya duduk kayak tadi tuh. Kemudian itidal, duduk, sujud seperti biasa, entar
ruku salat rakaat yang kedua tidur miring lagi, tidur miring lagi kalau memungkinkan buat dirinya. Wa illa kalau tidak memungkinkan untuk ruku dan sujud sambil berdiri, au ma'a bira'sihi, maka isyarat dengan kepalanya. Isyarat dengan kepala tuh, isyarat dengan kepala tuh berarti dianggukin tuh lagi salat miring begitu tuh. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidar, Allahu Akbar, berarti sujud lebih rendah dibandingkan ruku. Was-sujudu akhfadu, dan adapun sujud itu lebih rendah tundukannya dibandingkan ruku. Fa in ajiza, maka apabila enggak mampu berisyarat dengan kepala, pabitorpihi, dengan pandangan matanya. Pandangan mata, ternyata kepalanya gue nggak bisa gerak, miring kayak begini, maka sama mata aja, lagi ruku matanya kebawahin dikit, kedipin ke bawah, pandang fokus ke bawah. Itidal matanya normalin lagi ke depan, sujud kebawahin lagi, ngelirik ke bawah tuh. Cuman nggak disyaratkan sujud itu pandangannya lebih rendah dibandingkan pandangan ketika ruku, karena susah ngaturnya. Kalau mata kan susah ngaturnya tuh, maka nggak disyaratkan. Yang penting mata, pandangan matanya itu tatapannya ke bawah ketika ruku dan sujud sebagai isyarat tuh. Fa in ajiza, kalau tidak mampu juga, pabi kolbihi, maka jalankan rukun sholat di dalam hati. Jalankan di dalam hati. Kalau emang kagak bisa juga, jalanin dalam hati kita, gambarin lagi ruku, lagi sujud tuh, itu tidur miring. Begitu juga nggak mampu tidur miring, tidur telentang, sama juga istilqa, kepala di sini, kaki di sini, kepala diganjel pakai bantal. Ternyata dia mampu duduk ruku dan sujudnya, maka ruku sujudnya tetap biasa, duduk ruku, itidal sambil duduk, sujud biasa di atas kasur, duduk antara dua sujud, sujud lagi, rakaat kedua telentang lagi tuh kayak tadi lagi. Ternyata nggak mampu ruku sama sujudnya, maka isyarat dengan kepala, ruku sujud lebih rendah anggukannya dibandingkan ruku. Nggak mampu dengan isyarat kepala, dengan mata, tatapan mata ke bawah ketika ruku dan sujud tuh. Nggak mampu juga, maka dengan di dalam hati, sama kayak tadi tuh. Fa in kharasa qara'a bi qalbihi, kalau seandainya seseorang itu gagu, maka baca di dalam hatinya aja. Kalau gagu nggak bisa ngomong karena udah parah penyakitnya, maka cukup di dalam hati, buruk di dalam hati. Wala tasqutus sholatu madama ya'qilu, nggak gugur sholat selama dia punya akal, artinya masih sadarkan diri, masih wajib sholat, masih wajib sholat selama masih bisa sadarkan diri, masih ngeh, masih sadar, masih tahu siapa yang jenguk, yang nengokin dia, masih tahu si A nengokin gue, masih sadar yang nengokin bawain jeruk siapa, yang bawain makanan siapa, yang nggak bawa pape siapa, bahkan masih sadar yang datang cuma numpang makan doangan juga ditahu. Nah itu masih wajib sholat, itu yang model begitu tuh, walaupun dalam kondisi fisiknya sangat-sangat lemah tuh, menurut batas kemampuan dia, kayak yang tadi diceritakan tuh, madama ya'qilu, madama akluhu mutaraddidan, selama akalnya masih berfungsi. Kalau memang udah nggak berfungsi, baru nggak wajib sholat tuh. Sebagaimana orang pingsan sebelum subuh, jam 2 pingsan, sadar-sadar siumannya isya, berarti ninggalin sholat subuh, maghrib, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, nggak wajib kodok. Nggak wajib kodok. Kenapa nggak wajib kodok? Karena nggak ada tuntutan mengerjakan sholat dia, karena wajibnya sholat itu bagi orang yang berakal. Pada saat itu dia nggak punya akal, hilang kesadaran tuh, beda kalau udah nggak punya akal. Selanjutnya, fa in ajiza fi asna'iha, maka apabila seseorang tidak mampu di tengah-tengah sholat, kok ada, maka hendaklah ia duduk. Wa yajibu al istimraru fil fatihah, dan wajib meneruskan fatihahnya. Tuh, titik. Gimana kalau awalnya dia mampu diri, tiba-tiba pada rakaat kedua lagi baca fatihah sakit mendadak, nggak bisa diri, jangan dibatalin, lanjut sambil duduk, lanjut sholatnya sambil duduk.
Kalau kebetulan di nggak ketidakmampuan itu lagi diri itu pas lagi baca Fatihah, lanjut Fatihahnya sambil turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, terus sambil duduk. Taruh rukunya kayak tadi tuh. Kalau nggak mampu di tengah-tengah sholat, nggak mampu di tengah-tengah sholat, lanjut Fatihahnya. In ajiza asba'in wa in khoppa koma fa in kana fi asna'il Fatihah wajaba al imsaku li aqra'a qaiman. Nah sekarang sebaliknya, wa in khoppa, sekarang tadinya dia sakit, wa in khoppa kalau ringan penyakitnya maka hendaklah biar berdiri. Fa in kana fi asna'il Fatihah, kalau kejadiannya itu di tengah-tengah ketika membaca Fatihah, wajib al imsak, maka wajib ditahan dulu bacaan Fatihahnya, liyaqra'a qaiman, agar ia membacanya dalam kondisi berdiri. Tuh. Maksudnya gimana? Dia lagi sakit, nggak mampu diri. Rakaat pertama sholat sambil duduk. Pas rakaat kedua, pas lagi membaca Fatihah, tiba-tiba sembuh kakinya. Tiba-tiba bisa berdiri, maka wajib berdiri. Kalau diterusin duduk batal sholatnya. Tuh, batal karena sekarang dia mampu, berarti di tengah-tengah sholat ada kemampuan, wajib berdiri. Tapi kalau kebetulan pas posisinya mau berdiri itu pas dia mau baca Fatihah, jangan dibaca sambil naik, diam dulu naik, pas udah diri baru baca Fatihah. Nah, baca Fatihah beda kalau tadi ya, tadi posisinya mampu berdiri, tiba-tiba lagi baca Fatihah nggak bisa diri, maka sholat sambil duduk walaupun sambil baca Fatihah ke bawahnya, turun ke bawah. Kenapa kalau naik kagak boleh, turun ke bawah boleh? Karena hakikatnya baca Fatihah itu ketika berdiri. Tuh. Ketika berdiri, ketika tidak mampuan dia berdiri, maka bolehlah sambil turun. Kalau duduk aja boleh baca Fatihah ketika tidak mampu berdiri, apalagi posisi di pertengahan antara berdiri dan ruku dan duduk. Tuh, maka boleh. Beda ketika dia tidak mampu sholat, awalnya dengan berdiri lalu duduk, ketika mau baca Fatihah tiba-tiba mampu berdiri, maka nggak boleh sambil naik. Kenapa sekarang? Karena sekarang dia bisa baca Fatihah sambil berdiri, maka wajib tahan dulu pas berdiri baru baca Fatihah kalau ada kejadian model seperti itu tuh. Wa in khoppa ba'dal fatihati, apabila ringan penyakitnya setelah membaca Fatihah, koma liyarka'a minhu. Gimana kalau sembuh setelah membaca Fatihah, setelah membaca surah misalnya tuh, tujuannya mau ruku, koma liyarka'a minhu, maka hendaklah diri dulu, tujuannya buat ruku. Contoh, lagi duduk nih sakit, baca Fatihah, baca surah, pas lagi mau ruku tiba-tiba sembuh, maka wajib rukunya secara sempurna, nggak boleh sambil duduk, cuman hendaklah diri dulu ke atas baru ruku, baru itidal. Lah jadi jangan posisinya langsung bungkuk ruku, jangan, diri dulu baru ruku tuh. Au pir ruku'i qabla tuma'ninati, atau sembuhnya ketika ruku sebelum tuma'ninah, irtafa'a raki'an, hendaklah dia bangkit ke atas sambil ruku, sambil ruku, atau sholat sambil duduk, lagi baca Fatihah belum sembuh, baca surah belum tentu, kemudian pas ruku, udah ruku nih begini nih, tiba-tiba sembuh, maka wajib dirinya begini langsung nih, Allahu Akbar, nggak boleh diri, karena tadi sembuhnya ketika ruku, maka langsung dirinya itu langsung posisi sambil ruku tuh. Pak inin tasoba batolat, kalau seandainya dia diri dulu baru ruku batal sholatnya, berarti menambahkan rukun. Kalau begitu menambahkan rukun. Aw ba'daha i'tadala qaiman, atau pas lagi ruku udah tumaknina ruku tiba-tiba sembuh, penyakitnya, i'tadala qaiman, langsung diri i'tidal. Wah, berdiri tegak tuh, i'tidal tuh.
summa yasjudu, baru sujud. Au bi tidalihi qabla tuma'ninati koma liya'tadilah, atau sembuhnya ketika i'tidal sebelum tuma'ninah. Lagi duduk baca Fatihah, sholat sambil duduk, habis baca surah belum sembuh, ruku belum sembuh, pas lagi mau i'tidal sambil duduk tiba-tiba sembuh, koma diri langsung liya'tadilah untuk i'tidal. Au ba'daha sajadah wala yakumu, atau sembuhnya setelah tumakninah ketika i'tidal, maka langsung sujud, nggak usah berdiri. Nah, contoh, habis baca Fatihah, baca surah belum sembuh, ruku belum sembuh, pas i'tidal, i'tidal tumakninah tuh, tiba-tiba sembuh, nggak usah diri, karena i'tidalnya udah cukup, langsung aja sujud. Nah, langsung aja sujud. Itu posisi seseorang ketika mengalami kondisi sembuh di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah sakit tuh. Tapi biasanya mah susah buat kita mah kalau nggak biasa model begitu tuh prakteknya. Yang udah teori pinter kita praktik mah buyang. Contohnya nih, lagi sholat berdiri tiba-tiba nggak mampu, udah batalin aja, batalin ulang lagi dari awal tuh. Begitu juga sebaliknya, lagi sakit tiba-tiba sembuh, lanjut aja nanggung tuh kebanyakan tuh. Padahal seharusnya sakitnya itu ketika sakit, lagi sholat sakit lalu sembuh, maka wajib berdiri. Begitu juga sebaliknya, ketika berdiri langsung sakit, boleh sambil duduk dilanjutnya tuh. Itu sholat sambil dalam kondisi sakit. Selanjutnya babu sholatil musafiri. Selanjutnya bab menerangkan tentang sholat bagi seseorang yang bepergian jauh, musafir. Nah, musafir bagi orang yang bepergian jauh, maka mendapatkan rukhsah, dispensasi, karena as-safaru qit'atun minal azab, kata Rasulullah. Bepergian itu bagian dari penderitaan tuh. Meninggalkan orang yang kita cintai, perasaan lemes, apalagi pulang nggak ada tuh ketika di perjalanan. Walaupun zaman sekarang udah canggih kendaraannya, tetap aja nggak bisa dipungkiri beda capeknya ketika berada di perjalanan tuh. Makanya ada dispensasi tertentu, di antaranya itu sholat udah bacaannya itu yang dicecer kuliah kulhu aja, udah tuh. Subuhnya kuliah kulhu, isaknya kuliah kulhu, zohornya kuliah kulhu tuh. Lagi berperjalanan tuh terus nyamber tuh untuk memberikan keringanan tuh. Sebab kalau lagi pergi-pergian nih, sholat isya berjamaah nih, imamnya baca sholat yang panjang, lah ilah ngegerutu biasanya itu, lah ilah mau buang, lah capek, pengen buru-buru ngopi ini, pengen buru-buru ngopi tuh. Lah capek, mukanya kuliah kulhu aja. Ini biar tahu walaupun dipraktekin jarang, kalau ada imam lagi pergi-pergian jauh, bacaan kuliah kulhu mulu, jangan suuzon nih imam nggak apal apa yang lain. Emang anjurannya itu, sebagian ulama nganjurin tuh. Kemudian juga berkaitan dengan sholat, boleh sholat dilakukan dengan secara sempurna seperti biasa. Pada waktunya zohor berhenti 4 rakaat, entar asar berhenti lagi 4 rakaat, nggak dijamak, nggak dikosor. Biasanya yang demen begini nih orang-orang yang nggak biasa jamak kosor biasanya, dengan alasan pergi-pergian doang pakai jamak kosor doang, padahal dia juga gak mampu, nggak biasa ini yang jarang-jarang pergi, biasanya model begini jarang-jarang pergi itu boleh, tapi silakan sempurna, cuman sayang-sayang aja nggak ngambil rukhsah. Saya sayang-sayang. Innallaha yuhibbu ayyukhaza bi rukhsihi kama yuhibbu ayyukhaza bi azaimihi. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang mengambil dispensasi rukhsahnya sebagaimana Allah mencintai orang yang melaksanakan hukum asalnya. Hukum asalnya nggak jamak, nggak kosor, dicintai Allah. Tapi ketika pergi diambil rukhsahnya juga dicintai Allah. Tidak dicintai Allah tuh insya Allah. Ada yang seperti biasa tuh. Ada juga yang dikosor doangan tanpa jamak tuh, kosor doangan tuh. Berhenti zuhur di rest area, sholat zuhur 2 rakaat, udah nggak dijamak, jalan lagi tuh. Ntar asar berhenti lagi 2 rakaat tuh. Ntar isya begitu juga 2 rakaat, boleh tuh.
Cuman kalau karena kita kebanyakan paketan jamak qashar, yang ngelakonin qashar doangan kadang-kadang orang aneh itu. Saya pernah tuh sholat asar 2 rakaat, kemudian udah qashar aja rakaat, ada yang ngomong nyetuk, nah aliran baru nih, untuk qashar doang, oh, aliran baru dianggap, padahal qashar jamak tuh beda pasal, beda apa? Bukan satu paket, cuman bisa dijadikan satu paket tuh. Qashar doang boleh, jamak juga boleh di qashar doang tanpa dijamak tuh, atau dijamak doangan tanpa di qashar boleh juga. Zuhur sama asar formasinya 4 rakaat 4 rakaat, maghrib sama isya formasinya 3 rakaat 4 rakaat, atau disatuin dua-duanya, qashar plus jamak, zuhur sama asar 2 rakaat 2 rakaat, atau boleh juga dijamak sebagian di qashar sebagian enggak tuh. Zohornya 4 rakaat ternyata asarnya cuman 2 rakaat, boleh juga formasinya 4-2 tuh. Seperti kita lagi pergi nih, berhenti di rest area, ternyata akam sih anak penduduk situ tuh lagi sholat zohor berjamaah tuh, berjamaah, kita ngikut sama dia tuh, berarti kan nggak boleh qashar tuh 4 rakaat tapi niat jamak tuh. Setelah selesai salam kita mundur, sholat lagi 2 rakaat, berarti kan formasinya berapa? 4-2 tuh. Di jamak, zuhurnya sempurna, asarnya di qashar, boleh, bebas-bebas aja, asalkan tahu ilmunya, itu aja, tahu ilmunya, tahu syarat-syaratnya tuh. Itu secara globalnya aja permasalahan sholat jamak qashar. Cuman bepergian jauh itu radius kilometernya itu terjadi khilafiyah, karena zaman dahulu itu ukuran bertaraf internasional, kita bijak aja udah, ada yang mengatakan 80, 82, 86, 90. Saya aja kebetulan ngaji, ada beberapa guru fikih nggak ada yang sama itu kilometernya, nggak ada yang sama, ada yang 82, 84 di catatan kitab saya tuh, ada yang 86, ada yang 90, ada yang 90 kilometer jarak tempuhnya, beda. Kita ambillah 90 km dah, yang jauhnya lebih aman dah tuh dari perbedaan pendapat tuh. Jaraknya 90 km jarak tempuhnya, walaupun bisa ditempuh dengan waktu yang cepat. Tuh kayak naik pesawat ke Kalimantan kan cepet tuh, walaupun itu tetap boleh di qashar dan di jamak. Di qashar di jamaknya ini setelah masuk keluar dari perbatasan. Kalau ulama-ulama kita di Jakarta ini ngambil patokan itu dari dulu kebanyakan keluar wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta tuh baru boleh, karena biasa perbatasan itu ada di luar wilayah Jakarta. Banyak batasan Tugu-Tugu tuh adanya di luar Jakarta. Jadi kalau kita tujuan mau ke Bandung OTW atau mau ke Jawa tuh, niat mau ke Jawa, Pekalongan atau mau ke Cirebon, itu kan udah 900 sekian kilometer tuh, berangkat dari keluar wilayah Jakarta masuk rest area di Bekasi, zohor udah boleh jamak, udah boleh lah, masih di Bekasi, yang penting keluar Jakarta, tujuan kita yang penting ada 90 km tuh, terus berangkat sampai tujuan, pas balik lagi begitu juga tuh, selama masih berada di luar Jakarta, pas ternyata pas di rest area Bekasi, pas kita sholat maghrib di situ, jamak sama isya, sampai rumah belum isya mah tidur aja udah, nggak usah sholat isya lagi tuh. Itulah manfaat jamak qashar. Kan malas banget sampai rumah sholat kita lah, malas banget tuh, berat, malaman dikit kebablasan tuh. Itu sebelum sama setelahnya, asalkan wilayah keluar dari wilayah Jakarta. Tapi kalau di daerah, karena berhubung di daerah ini kebanyakan gapura-gapuranya itu kampung, udah ada gapura. Makanya kalau di tempat waktu nyantai di daerah Jawa Barat itu udah keluar kampung aja udah boleh jamak tuh. Saya mau pulang kampung ke Jakarta waktu di Bandung tuh, udah keluar kampung, di situ saya jamak udah, nggak perlu nungguin keluar wilayah Cianjur segala macem, langsung boleh, karena di setiap kampung itu biasa ada gapura-gapura sebagai perbatasan tuh diantar. Cuman kalau Jakarta umumnya keluar Jakarta umumnya dipakainya tuh, itu diperkenankan. Sekarang keterangannya, iza saparo, apabila seseorang bepergian pi ghairi maksiatin, di selain tujuan untuk maksiat, saparon yablugu masirotahu,
perjalanan yang mencapai jarak tempuhnya zahaban perginya, pulangnya nggak dihitung, sama niatan wa arba'ina milan 48 mil bil hasimi dengan patokan mil hasimi itu wa huwa yaumani bilayalihima, ukuran itu ukuran jarak tempuhnya itu 2 hari 2 malam, bisairil askol dengan mengendarai onta yang penuh muatan. Tuh, ukuran zaman dulu ini mah. Jadi ukuran sekarang, ukuran kilometer zaman sekarang emang agak beda-beda pendapat antara 80 90. Itu kalau ukuran 80 90 kilometer kalau zaman dulu, kalau naik ontaknya dipenuhin oleh muatan, kurang lebih 2 hari 2 malam perjalanan perginya itu. Butuh istirahat dan lain sebagainya. Coba ontak kagak ada muatannya, jalannya juga pelan, apalagi muatan penuh. Tuh, ukuran 2 hari 2 malam kalau pakai ontak tuh. Kalau sekarang mah 90 km paling sejam 2 jam, 2 jaman pakai kendaraan tuh. Maka palahu ayyusoliya zuhra wal asra wal isya'a rok'ataini. Maka kalau pergiannya itu ukuran tadi, perginya ada kurang lebih 90 km, kita ambil yang jarak yang paling jauh aja, bukan pulang pergi. Kalau pulang pergi ada 90, tapi kalau perginya ada 35, ada cuma 45, maka nggak cukup. Seperti ke Bogor ke kota Ciawi itu kurang lebih 60 km. Tujuan kita ke situ, tapi kan PP-nya jadi 120 km, kagak bisa. Jarak tempuh tujuan kita perginya itu ada 90 kurang lebih. Jadi baliknya nggak dihitung, kagak hitung. Yang penting perginya dulu tuh. Maka kalau ada jarak seperti itu, maka boleh sholat zuhur, asar, isya 2 rakaat, nggak dijamak ini, kosor doangan. Tuh, zuhur 2 rakaat, entar asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, yang bangsa 4 rakaat. Beda kalau subuh jangan dikosor karena udah ringkes 2 rakaat jadi 1. Maghrib juga jangan dikosor, maghrib dibagi 2 jadi berapa? Jadi 1,5. Lo berhenti di mana tuh? Tuh kalau 1,5, makanya kagak ada maghrib sama subuh dikosor, cuman zuhur, asar sama isya doangan. Iza kanat muaddiyat, apabila sholatnya itu dibayar tunai pada waktunya, bukan sholat kodok. Gimana kalau kodok? Boleh nggak dikosor? Aupa itatan pisapar pakodoha pisapar, atau kok pernah ninggalin sholat ketika lagi pergi-pergian, di kodoknya lagi pergi juga walaupun jaraknya lama. Sebagai contoh, habis lebaran kemarin kita pernah ke daerah Jogja, pergi ke Jogja, di sono kita nggak sholat isya, di Jogja tuh. Minggu besok kita pergi ke Bandung, baru ingat, wah iya, wah habis lebaran kemarin gua nggak sholat isya tuh, aku kodok, boleh kodoknya dikosor tuh. Sholat yang ditinggalin itu lagi di perjalanan, di kodoknya juga lagi di perjalanan, walaupun perjalanannya beda. Perjalanan beda tuh, boleh dikodok, dikosor tuh. Pa in patatu fil hador pakodoha pisapar au aksuhu, maka apabila Pak patatu fil hador, kalau ditinggalkan waktu di rumah, pakodoha pisapar, lalu dikodok di waktu bepergian, au aksahu atau sebaliknya, atama maka disempurnain. Tuh, sempurnain. Kalau ada kejadian di rumah nggak sholat isya, pas lagi misal di Pekalongan lagi pergi, ingat, oh iya kemarin di rumah gua nggak sholat isya tuh, nggak boleh dikodok kosor, harus sempurna kodoknya. Karena sholat yang ditinggalkannya itu ditinggalkan waktu di rumah tuh. Sebaliknya sekarang tuh, pergi ke Pekalongan ninggalin sholat isya, sampai rumah baru ingat, wah iya kemarin gue lagi pergi nggak sholat isya, nggak boleh dikodoknya kosor, harus sempurna. Kenapa? Karena dikodoknya waktu di rumah. Jadi yang boleh mengkodok kosor itu kalau sholat yang ditinggalin lagi pergi, dikodoknya juga lagi pergi, walaupun perginya itu berbeda tuh. Wapil bahri tu'tabaru hazihil masaqatu kama pil barri,
palau koto'aha pilahzotin kosoro. Adapun di lautan, termasuk juga di udara, sekarang tuh pakai pesawat dan pakai kapal laut, diperhitungkan jaraknya seperti di daratan. Walau palau koto'aha pilahzotin kosoro, walaupun bisa ditempuh dengan jarak yang cepat, tuh tetap kosor. Jadi dihitungnya bukan kecepatan nyampenya, tapi jarak tempuhnya. Ada berapa kilometer, itu aja jarak tempuhnya, walaupun bisa ditempuh dengan kecepatan yang cepat. Tuh. Walau kosoda baladan lahu torikoni, apabila seseorang berencana pergi ke suatu tempat di mana tempat itu ada dua rute, ahaduhuma duna masafatil qasri, salah satunya kurang dari jarak boleh kosor, pasalakal abada, kemudian ditempuh jarak yang jauh, ligordin, seperti ada tujuan, ka'amnin wa suhulatin wa nuzhatin, seperti jalannya aman dan mudah, dan dengan tujuan mau lihat-lihat pemandangan, kosoro, maka boleh kosor. Tuh, boleh kosor. Contoh, ke Ciawi kan 60 km kalau lewat Ciawi itu. Cuman kalau kita lewat sono, lewat Kalideres, tembus ke Gua Gudawang, Jasinga, tuh itu bisa 100 km, bisa 100 km, cobain aja tuh, buat Kalideres, tembus ke Jasinga, tuh Gua Gudawang, tembus Jasinga, balik ke Luliang, terus sampai ke Ciawi, itu bisa 90 km. Cuman kalau lewat sini cuma 60, ternyata kita lewat yang jauh, dengan tujuan lewat Ciawi macet, atau lewat sono sekalian ada perlu mau beli bahan di Cipu misalnya, ada keperluan lain tuh di Wasono kita nguter, maka boleh kosor. Boleh kok? Boleh kosor. Tapi kalau seandainya tanggung, kalau seandainya tujuannya cuman mau kosor bimujaroti kosrin, maka kagak boleh. Di Wasono yuk yang jauhan dikit, mengapa? Kan enak bisa kosor, kalau was itu nggak boleh kosor, kagak boleh itu. Kalau tujuan pengen mengkosor doangan tuh, mengkosor doangan itu nggak diperkenankan. Insya Allah kita lanjut bab musafirnya itu pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika parahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni bima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.